Oh, yang ini nih. Nih. Nah, kalau untuk yang ini tuh sebenarnya kalau untuk di Kementerian Hukum dan HAM tuh nggak ada pembayaran ya guys, karena udah ditanggung sama dari pihak Menteri Hukum dan HAM. Jadi untuk dari Poltekim dan Poltekip ini kalau nggak salah gitu ya, soalnya tahun-tahun sebelumnya gitu. Ini ada, cuman untuk di Poltekim dan Poltekim gratis, nggak ada pembayaran, soalnya udah ditanggung sama pihak dari Kementerian Hukum dan HAM gitu. Kalau ini untuk pembayaran tuh kayak untuk sekolah lain, kayak contohnya kayak STTD, yang lainnya itu pokoknya dari perhubungan kayaknya bayar dah. Kalau untuk dari ini enggak, untuk di Poltekim dan Poltekip gratis ya. Ini kata temen gue yang udah lolos kemarin juga, gue nanyain kan, katanya gratis, nggak emang gratis gitu tiap tahun juga, soalnya udah ditanggung kalau dari Kementerian Hukum dan HAM tuh. Oke, gitu ya untuk Bro Maulen. Ujian cat bayar ya, jadi nggak bayar ya untuk di Poltekip tuh. Ini tuh hanya himbauan untuk sekolah yang bayar, sebenarnya bayar, cuman kita udah ditanggung dari Kementerian Hukum dan HAM kalau untuk Poltekim dan Poltekip. Langsung kita lanjut lagi dari Putri MR_MR ya. Kamu mau tanya, bikin surat tanda belum menikah tuh, misalnya saya tinggal di Banten, KTP Semarang, bikinnya di mana? Sesuai KTP jawabannya ya. Jadi kalian kalau mau buat surat menikah ya sesuai KTP bro. Bro ini cewek ya, Putri. Jadi untuk Putri jawabannya ya kamu buatnya di Semarang sesuai KTP. Tapi kurang tahu juga, kalau menurut gue emang nggak bisa buat surat menikah itu harus berdasarkan KTP, kecuali kamu pindah domisilinya gitu, apa KTP-nya gitu ya Putri. Lanjut ke Diana Laurencia. Nih bagus banget namanya ya, cantik lagi orangnya. Selamat siang kak, salam kenal. Aku barusan tadi lihat video kakak di YouTube mengenai tentang tes Poltekip. Kalau boleh tahu link untuk daftar Poltekip udah keluar belum ya kak? Mungkin ini dia masih pertanyaannya, nggak tahu tanggal berapa, gue nggak ada di sini. Ya udah ya untuk ini, mungkin dia udah tahu mungkin ya. Untuk Diana udah keluar. Jadi kemarin untuk daftarnya belum. Kalau untuk daftar belum. Tadi tanggal 8 ya untuk daftar. Kalau untuk pengumuman resminya, untuk syarat-syaratnya udah keluar kemarin dari tanggal 1. Gitu ya buat Diana. Mohon maaf nih baru kebaca DM-nya. Lanjut ya ke Purnomo_Herna Oli. Bro, kalau mau ikut Poltekim dan Poltekip pakai nilai sekolah atau nilai ijazah? Persyaratannya bro. Buat Bro Purnomo jawabannya ya ijazah, kalau ada ijazah itu bro ya, ijazah. Lihat aja dah di persyaratan resminya ya, kalau ada ya nilai itu ya pakai nilai sekolah juga. Lanjut ke Thierry Pambudi ini pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu kak, saya ingin bertanya hal penting mengenai sekolah kedinasan kak. Boleh buat Thierry Pambudi, kamu berdasarkan pengalaman gue ya pertanyaan. Cuman di sini lu bro mungkin mau biar gue jawab dulu, tapi gue di sini gue belum sempat balas ya. Kalau lu tonton video ini ya silakan pertanyakan di kolom komentar aja ya, nanti gue jawab. Takut kalau gue di DM nanti nggak sempat kebalas lagi. Kalau di YouTube kan gue punya YouTube Studio, jadi kalau muncul komentar tuh pesan-pesan tuh muncul langsung gitu, komentar-komentar tuh notifikasinya gitu. Jadi gue pasti insya Allah kalau gue sempat pasti balas. Jadi buat Thierry Pambudi, tanyakan aja di kolom komentar ya. Lanjut ke M Pajar Nursyawal _ pertanyaannya, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Maaf ganggu waktunya, saya mau nanya perihal Poltekim boleh bang? Boleh, kalau memang berdasarkan pengalaman gue, setahu gue boleh, nanti gue jawab pertanyaan gue. Silakan ditanyakan di kolom komentar aja ya bro, karena di sini lu nggak nyantumin pertanyaannya.
karena gue gak sempet balas juga gitu, jadi gak sempet memperbolehkan gitu. Ya udah boleh tanyakan aja gitu, tapi di komentar aja ya bro, nanti gue jawab. Ini juga gue di IG sih sebenarnya udah balesin, cuman nggak semua, jadi paling sehari kata gue juga nggak bisa nyampe semua gitu. Kayak ibaratnya gue nggak terus-terusan main IG gitu buat waktu gue ngeluangin buat ngebalesin DM dari kalian gitu. Ini dari AI Cahul. Kamu tanya nih tentang pendaftaran Poltekim. Kalau mendaftar tapi mata minus itu gimana ya kak? Apakah otomatis akan gugur? Oh, dia menanyakannya tanggal 24 Mei. Nah, ini sebelum gue buat video tentang di tips kesehatan ya. Ya mungkin buat Icul kalau udah nonton video gue psikotes, berarti itu jawabannya ya kalau udah nonton. Tapi kalau belum nonton, ya kata saran gue sih minus tuh ya kalau berdasarkan fatal banget minusnya, kalau berkacamata ya bisa. Kalau memang minus sedikit masih kelihatan nggak terlalu rabun ataupun gimana, soalnya di tahapan kesehatan kan dites rabun enggaknya kita jarak jauh gitu bro, itu mempengaruhi juga. Jadi kalau bisa sih obatin dulu gitu kalau bisa. Itu ya untuk minus untuk Icul. Ini dia sebelum gue buat video ininya. Oke, lanjut lagi ya. Ini dari M_ham_nabil, namanya Muhammad Nabil, Muhammad Nabila, Nabil mungkin. Assalamualaikum kak, kami minta nomor WA-nya boleh? Kamu tanya soal Poltekim, tahun ini ku mau daftar juga kak. Untuk WA boleh aja ya bro, maksudnya ya WA boleh, tapi di aja lah kalau memang benar-benar kamu penting, atau mau ditelepon, telepon aja gitu. Memang benar-benar kamu mau dipertanyakannya benar-benar urgent banget gitu, ditelepon aja lewat Instagram ataupun mau video call boleh ke gue gitu. Kalau untuk WA bukannya gue mau nggak ngasih WA gitu, cuman ya namanya gue nomor pribadi itu, jadi kayak privasi banget kalau itu mah gitu. Jadi lewat Instagram aja kalau memang benar-benar krusial ataupun penting, telepon aja lewat Instagram ya, soalnya kan di Instagram juga udah ada fitur-fiturnya gitu. Lanjut ke ini Cecil Syarifah, ini cewek kayaknya. Assalamualaikum kak, saya mau join grup Poltekim tapi gimana ya cara joinnya? Ya gitu jawaban yang gua udah jawab tadi nih. Jawabannya ya kayak gitulah, kayak tadi ya udah gue paparin. Jadi kuota di grup tuh terbatas, maksudnya terbatas di WhatsApp-nya gitu. Grup WhatsApp kan cuma berapa kalau nggak salah 240, 250 ya segitu gitu. Jadi udah penuh bro. Cewek ini bukan cowok. Lanjut ya ke Aldo Sembiring. Selamat siang bang, tadi saya nonton YouTube abang tentang pengalaman abang. Saya juga baca kolom komentar abang punya grup Poltekim. Kalau boleh tahu link grupnya apa ya bang? Saya pengen masuk juga, mau nambang informasi. Terima kasih bang. Insya Allah nanti gue buat grup di Telegram yang buat temen-temen yang di WhatsApp nanti beralih ke Telegram. Insya Allah ya, gue nanti buatin. Soalnya banyak banget nih yang minta gabung grup ini. Soalnya kan kalau di WhatsApp terbatas gitu, jadi susah juga. Nah, ini dari Suhila Laulia. Assalamualaikum bang, saya nonton channel abang nih yang tentang tes Poltekim. Kalau mau nanya boleh nggak nih bang? Boleh banget bro, tanya aja. Cuman ya gue selalu responnya gitu buat jawabannya, atau untuk di Instagram. Kalau untuk di komentar gue pasti sigap, soalnya ya lebih ke umum juga gitu. Kalau gue tahu pasti gue jawab gitu. Cuma kalau untuk di Instagram kayaknya selalu respon, soalnya banyak banget. Bukan gue sombong gitu, emang bener-bener banyak gitu yang nge-DM di gue tentang nanya seputar Poltekim. Mendingan kalau pertanyaannya beda-beda tiap orang tuh. Ini pertanyaan yang lo ditanyakan kembali sama yang lain tanyakan lagi. Jadi gitu bro, makanya gue kayak masa sih gue jawab lagi gitu. Karena gue juga punya kegiatan lain gitu. Oke, lanjut ke Rizky Fater TM, PT RPRTM. Siang bang. Siang juga bro.
itu aja dia. Dari Sastra Ningsih _ Kak boleh tanya gak, tes Poltekim itu SKD sama psikotes aja ya? Ini dia nge-DM gue tanggal 12 Mei ya. Nah untuk Sastra Ningsih, mungkin dia belum nonton video-video gue. Kalau udah nonton ya alhamdulillah berarti udah tahu. Nah untuk ini jawabannya ya lihat aja, tonton video ini tahapannya yang daftar ini. Banyak banget, ada 7 tahapan buat Sastra Ningsih ya. Lanjut ke Tiffany. Assalamualaikum Kak, izin saya mau ikut gabung grup WA Catar Poltekim. Bagaimana caranya ya Kak? Udah gue jawab ya buat Tiffany. Terus ini Muhammad Khairul _Aswari. Assalamualaikum Kak, sebelumnya perkenalkan Kak, saya Khairul Aswari dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Wih, jauh banget nih. Makasih ya udah bisa nyampe kenal sama saya. Salam kenal nih, saya dari Cianjur. Siap izin bertanya Kak, apakah saya bisa bergabung di grup Catar Poltekim? Kak. Buat Muhammad Khairul Anwari, ya udah gue jawab tadi ya bro. Pokoknya nanti lah kalau sempet gitu, gue buat grupnya di Telegram. Awas aduh. Minum dulu. Lanjut, nih banyak banget aduh. Lanjut dari Joshua Ipan. Halo Bang, saya Joshua, ingin lebih tahu lanjut lagi tentang Poltekim boleh? Apa boleh masuk AIM kalau mata -2? Terima kasih. Udah jawab di video kesehatan yang ini bro, tonton aja ya. Untuk minus, jadi ya kalau minus ya gue jawab di situ tips-tipsnya. Itu ya bro, Joshua Ipan Aritonang, kan orang Medan tuh. Ini buat _Indah Putri. Selamat sore Kak, saya Indah, saya ingin masuk Poltekim, apa boleh saya bertanya tentang Poltekim Kak? Boleh banget. Kalau merasakan pengetahuan gue, pengalaman gue, boleh, nanti gue jawab sesuai itu ya. Di kolom komentar tanyain. Kalau untuk di IG, ya biar nanti teman-teman semua tahu juga gitu. Lanjut ke Syaiful Fadli. Permisi Bang, mau nanya, tes lokasi Poltekim itu terbagi menjadi berapa lokasi Bang? Nah ini juga udah berpaling, tapi ini agak beda juga dari pertanyaan yang sebelumnya. Ya untuk tesnya ya kan di pusat nih, selama tes di pusat itu di Depok, Gandul Depok, lokasinya di Jawa Barat. Jadi semua seleksinya itu di Depok ya guys. Nah untuk tahapan, kalau untuk SKD untuk tahun 2019 tesnya tuh di BKN di Jakarta kalau untuk buat dulu tahun 2019. Tapi tahun-tahun sebelumnya tes SKD pun dilaksanakannya di lingkup Kemenkumham, di kampus, dari daerah kampusnya itu di aula. Nah, kalau untuk tahun kemarin di BKN di Jakarta. Dan untuk tahap tes SMAPA kesehatan fisik dilaksanakannya di Makobrimob Kelapa II Depok. Jadi semua tes dilaksanakan di pusat, nggak ada tingkat daerah ya guys untuk Poltekim dan Poltekim ini. Jadi nggak ada tingkat daerahnya. Jadi kalau kalian mau daftar harus benar-benar persiapkan secara matang, apalagi yang jauh di luar Pulau Jawa, mau dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, ataupun dari Papua. Jadi harus benar-benar dimatangin persiapan. Cuman kalau dari Papua ada kuota khusus kalau nggak salah. Gue lihat di info yang tahun 2020 ini, gitu ya. Untuk tesnya, jadi di pusat semuanya. Ya mungkin soalnya masih banyak juga nih, masih banyak banget loh. Jadi ya gue bukan gak mau balasin lagi, jadi pertanyaannya ibaratnya sama-sama aja gitu dari kayak pertanyaan teman-teman yang gue jawab barusan. Jadi ya gue paparin barusan ya berdasarkan ya pertanyaan yang sama-samanya gitu. Jadi buat teman-teman semua, mohon maaf sekali lagi, bukan gue sombong ataupun gimana, tapi di sini gue tegasin lagi, gue punya aktivitas yang lebih urgent, lebih penting gitu dari membalasin chat kalian gitu, DM kalian. Di sini tuh gue tujuannya ya gue mau sharing gitu, maksudnya sharing ya berbagi pengalaman gitu ya. Mungkin kalau gue ada waktu, ada luang, gue sempetin gitu buat nonton, buat baca ataupun balas DM kalian gitu. Dan satu, mungkin tadi gue baca di DM ada yang ngomong kayak gini, ini gue gak sebutin namanya
katanya mungkin ini gue gak sempat balas, dia nanyain seputarannya wawancara itu, katanya gue sombong, itu masih kecil aja sombong banget, orang nanya aja kagak dijawab, gimana mau gede YouTube lo, katanya gitu. Ya mungkin buat bro ini yang nonton, ya terserah lo mau bilang gue apa, terserah. Mungkin lo ya jawabannya ya kayak gitu, mungkin persepsi lo buat pandangan ke gue gimana kayak gitu, terserah, itu mah terserah lo sendiri gitu, mau gue pandangan lo ke gue. Di sini ya lo kalau mau gak suka sama gue ya udah, misalnya nggak usah ini. Kata gue juga, gue kan gimana ya, gue tegasin di sini, gue bukan gak mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua, bukan, tapi ibaratnya gue di sini punya kepentingan juga gitu, punya kehidupan gue pribadi juga yang gue harus jalanin, bukan di seputar YouTube ataupun Instagram ataupun mainin balas-balasin kalian gitu. Ya gue kan di sini gue buka usaha, punya usaha gue sendiri gitu. Jadi gue ya gimana caranya gue banyakin luang buat usaha gue gitu. Ya di sini gue punya sekedar iseng ataupun ada waktu luang bener-bener luang, baru gue buat video iseng-iseng jawabin pertanyaan dari kalian kalau sempet. Kalau gak sempet ya paling gue besoknya. Ya mungkin kalau jawabannya pertanyaannya gue gak bisa jawab, soalnya gue udah jawab. Ibaratnya gue bukan masalah capek, tapi barusan gue udah jawab ini, masa gue harus jawab lagi. Jadi kayak ibaratnya kayak konyol aja gitu. Misalnya mungkin karena DM kan ini privasi gitu, cuman gue udah nyuruh juga buat teman-teman nanya ke DM. Ya maksud gue nanya lewat DM tuh ya berdasarkan yang belum gue buat di video gitu. Misalnya kalau untuk seputar wawancara ya gue jawab di sini, ya jujur gue nggak bisa jawab pertanyaan gue bakal jawab apa, soalnya kan gue juga mau daftar nih. Misalnya kalau gue daftar nanti gue jawabannya kayak gitu, ntar semua kok sama semua jawabannya gitu kalau gue paparin kayak gini. Jadi ibaratnya kalian pikirnya pakai logika. Itu maksud gue tuh, ya gue udah, bukan masalah gue nganggap gue baik gitu, gue kurang baik gimana gitu, udah ngasih pertanyaan-pertanyaan yang bakal ibaratnya gambarannya buat muncul nanti di pertanyaan wawancara gitu bro. Bukan gue gak mau jawabin apa gue gimana balas-balasin di DM ini, ya terserah. Kalau lo mau persepsi gue bilang sombong ataupun gimana terserah. Ya di sini gue berbagi sharing ya karena gue emang ada waktu luang gitu, bukan semata-mata gue tuh prioritasin buat di YouTube apa buat balas-balasin teman-teman semua yang nanya gitu bro. Jadi ya gue mohon maaf banget nih kalau memang ngerasa diri lo dirugikan oleh gue gitu, karena lo udah samperin gue tapi lo tanya. Ya terserah, kalau mau ada samperin dari YouTube gue terserah, nggak apa-apa kok. Nah, gue nggak ngandelin nih dari YouTube, gue nggak anggap misalnya YouTube dapat apa dapat uang apa gimana. Gue di sini ya gue punya usaha, maksudnya usaha gue sendiri yang gue kembangin, ya gue makan dari situ bukan dari YouTube gitu ibaratnya. Terkecuali kalau lo misalnya lo ngomong kayak gitu, lo udah tahu gue kayak gimana, baru lo pantas ngomong kayak gitu bro. Jujur gue bukan masalah emosi ataupun gimana, cuman gue takutnya gitu orang-orang juga berpandangan ke orang tuh mungkin ada juga mungkin, cuman gak berani ngungkapin. Mungkin buat bro ini ya gue kasih plus juga lah buat lo udah ngomong kayak gini, biar gue juga lebih berpikir gitu. Ya gue paparin di sini aja, gue tegasin. Buat apa gue sombong coba kalau memang gue sombong ini? Gue juga belum jadi taruna. Kecuali kalau memang taruna, gue pantas ini emang gue pantas sombong juga, pantas. Maksud ibaratnya sombong ya, gue udah pantas. Di sini kan gue juga masih catar gitu, masih sama berjuang sama teman-teman semua. Kalau gue paparin secara rinci bener-bener semua, jawaban gue ya otomatis ya tahu sendiri lah nanti kayak gimana gitu bro. Jadi mohon maaf buat teman-teman semua ya yang belum gue sempat balasin di DM Instagram yang menanyakan perihal Poltekim dan Poltekip. Jadi mohon maaf kalau nggak kebalas ataupun nggak kebaca, karena jujur gue nggak terlalu sekarang itu nggak terlalu memprioritaskan di main Instagram atau apa gitu. Di YouTube ini juga sekedar iseng baca buat video-video kayak ada waktu luang gitu ya juga. Soalnya kan gue lebih memprioritaskan ya aktivitas gue yang benar-benar aktivitas gue gitu ya, kerjaan gue gitu misalnya gitu. Soalnya kan gue sekarang nggak, aktivitas gue ya itu kerja, buka usaha sendiri sini tuh guys. Jadi
Ya mungkin begitu aja buat teman-teman semua yang udah nonton video gue. Yang mungkin yang belum ada yang masih mengganjal mau bertanya kepada saya pribadi, tanyakan aja di kolom komentar di bawah ini ya. Kalau untuk di Instagram, buat teman-teman nanti saya jawab lagi. Untuk sisanya di DM-nya yang belum kejawab, mohon maaf, nanti saya persatu yang belum kejawab ya. Jadi terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata-kata gue tadi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Semoga sukses di Poltekim 2020 dan Poltekim, amin.